Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang sangat dikasihi oleh Kristus. Saudara, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam Amazing Ministry, saudaraku, dalam pelayanan cakap-cakap tentang Tuhan. Hari ini, malam hari ini, saudara, saya bersyukur sekali kalau saya diberikan waktu untuk boleh memberitakan pemberitaan firman Tuhan yang akan terus membebaskan kita. Amin, saudara. Sebelum saya memulai dan sebelum kita berdoa, saudara, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Rita Sondang Siregar. Saya sudah menikah dan saya punya satu orang putri, namanya Kenana Yedija. Dan suami saya, dia berasal dari Ambon, saudaraku ya, Ternate. Nah, saudara, saya pelayanan di Gereja Kristen Philadelphia Indonesia, dan di sana saya sebagai worship leader, saudaraku, dan juga sebagai seorang penjaga gereja dan juga cleaning service gereja. Tapi saya bersyukur, saudara, Tuhan itu sangat baik. Amin. Baik, saudara, sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini, dan semua para pemirsa yang menonton acara ini, kami bersyukur Kau kiranya memberkati mereka. Satu ucapan syukur kami bahwasanya kami adalah karunia-Mu yang Kau berikan di bumi, Tuhan, untuk satu rancangan damai sejahtera. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan nama-Mu bagi kami, yaitu kasih. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Kami tahu, Tuhan, bahwasanya kasih, ketika kami memperlihatkan, mempresentasikan kasih-Mu, maka kami menggambarkan gambaran kalik-Mu, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami mau diberkati lewat firman Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan semua para penonton yang menyaksikan acara Amazing Ministry ini, Tuhan, semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, shalom semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dan semua para penonton atau pemirsa yang menyaksikan acara Amazing Ministry pada malam hari ini, saudara. Sesuai dengan tema saya, saudaraku, di flyer yang saudara bisa lihat, saudaraku, saya mau membawakan firman Tuhan pada hari ini tentang pengharapan yang jauh melampaui kegagalan, saudara. Nah, saya ambil dari Pengkhotbah 9 ayat 4. Kita buka firman Tuhan, saudaraku, saya akan buka firman Tuhan, saudaraku, dari Pengkhotbah 9 ayat 4. Saya mengawali sharing firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah 9 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 4. Saudara sudah dapat semuanya? Saya baca ya sama kita semua. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya baca sekali lagi, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, saudara, di sini dikatakan siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tapi di sini saya tidak akan berbicara tentang anjing yang hidup ataupun singa yang mati, saudaraku, karena biasanya setiap orang yang mati, kisah mereka berhenti, sejarah tentang hidup mereka berhenti, yang tinggal hanya kenangan, saudara. Nah, saudara, saya akan berbicara di sini tentang harapan. Dan saya akan membicarakan singa dari Yehuda yang memberikan pengharapan bagi saya dan bagi saudara yang ada di tempat ini ataupun yang ada pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, saudaraku. Nah, saudara, apa itu arti pengharapan? Setiap orang pasti punya pengharapan. Kalau saya ditanya, saya punya pengharapan. Salah satu pengharapan saya, saudaraku, saya ingin suatu saat nanti melakukan perjalanan rohani ke Israel. Saya rindu sekali berjalan-jalan ke sana, saudaraku ya. Itu suatu pengharapan saya, saudaraku ya. Apa sebenarnya arti pengharapan itu? Pengharapan itu adalah kerinduan yang disertai dengan keyakinan. Kerinduan yang disertai dengan keyakinan, saudaraku. Keinginan kita atau bahasa sehari-harinya keinginan kita yang ingin tercapai ataupun terkabul.
Jadi pengharapan itu adalah pemberian yang ajaib dari Allah, di mana itu akan menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang sangat keras maupun yang berat, saudaraku. Jadi setiap orang hidup ada atau punya harapan atau kerinduan, saudaraku. Ketika seseorang berjalan dengan sejuta impian, tapi tanpa suatu harapan, maka seluruh impian yang sejuta itu tidak akan berhasil, saudara. Tanpa adanya percikan harapan di dalam setiap impian kita itu, kita akan berakhir dalam kegelapan dan kita akan berada dalam kesuraman, saudara. Tanpa ada harapan. Jadi perlu ada harapan dalam setiap impian-impian kita. Nah, saudara, baru-baru ini, saudaraku, dekat rumah saya ada seseorang pemuda yang bunuh diri, saudara ya. Dia gantung lehernya dengan tali. Saya mendengarkan kabar itu dan saya sedikit sedih, saudara ya. Ada apa ya? Nah, ternyata, saudaraku, kalau setiap orang yang mengakhiri hidupnya, saudaraku, ditemukan catatan-catatan bahwasanya mereka itu tidak ada harapan. Saya punya seorang bolang, saudaraku ya, suami dari nenek iting saya, artinya bapak dari bapak saya, dia bunuh diri, saudara ya. Iting saya pernah cerita kalau bolang saya ini membunuh diri karena keputusasaan dia terhadap suatu penyakit. Waktu itu ayah saya masih ada di dalam kandungan 6 bulan, saudaraku. Iting saya menceritakan itu dan itu sangat menyedihkan saya. Sampai hari ini itu sesuatu hal yang sangat memukul hati saya, saudaraku ya. Dan saya pernah membaca sebuah berita, saudaraku, artis Korea. Dia adalah seorang perempuan yang sangat terkenal. Dia berada di atas popularitas dan dia adalah artis papan atas. Tapi tahukah saudara, dia mengakhiri hidupnya, saudara. Ketika dia ditemukan polisi dan ditemukan catatan-catatan, dia menulis catatan terakhir, dia minta maaf kepada orang tuanya. Dia catat di situ, saya mengakhiri hidup saya karena saya frustasi, karena saya depresi. Saya frustasi, depresi dengan popularitasnya dia, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya dia ingin memiliki ruang lingkup privasi sendiri, saudaraku. Tapi karena dia artis, kemanapun dia diikuti orang, dikenal orang, saudaraku, itu membuat dia depresi. Dia bilang, saya punya banyak uang, tapi saya stres, dan dia mengakhiri hidupnya. Itu ditemukan catatan, saudaraku ya. Artinya seseorang yang mengakhiri hidupnya biasanya ditemukan tidak ada harapan dalam hidupnya. Jadi pengharapan itu sangat penting sekali dan itu sangat vital. Itu ibarat seperti ikan dengan air, saudaraku. Ikan itu membutuhkan air. Pengharapan itu ibarat aliran listrik yang membutuhkan bola lampu sehingga kita bisa melihat cahayanya, terangnya, saudaraku. Itu pengharapan. Sangat vital dan itu sangat penting bagi kita. Nah, kabar baiknya, saudaraku, hari ini saya mau beritakan bahwasanya seluruh pengharapan kita ada di depan kita. Dan Tuhan telah melabuhkan seluruh harapan kita jauh sampai ke belakang tabir, saudaraku. Mari kita baca, saudaraku ya, dalam kitab Ibrani 6 ayat 17, 18 dan 20, saudara. Saya akan baca, kita buka Alkitab kita. Ibrani 6 ayat 17, 18 dan 20. Saya baca Ibrani 6. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saudara, saya akan berbicara tentang harapan yang ada di depan kita yang telah dilabuhkan Kristus jauh sampai ke belakang tabir.
Di sini dikatakan bahwasanya ada dua kenyataan yang tidak akan berubah, saudara. Di mana di sini tentang mana Allah tidak akan berdusta. Bahkan Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ketika Tuhan bersumpah, dia akan bersumpah demi dirinya. Tuhan tidak akan pernah bersumpah demi langit, demi ciptaannya, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika dia bersumpah, dia akan bersumpah demi namanya, saudaraku ya, demi dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tuhan menjamin kedua hal ini. Ketika dia melabuhkan pengharapan kita sampai ke belakang tabir, dia menjamin ada dua hal, dan itu tidak akan berubah, saudara. Yang pertama apa? Perlindungan. Tuhan menjamin perlindungan kita. Saudara tahu virus corona, pandemi corona sekarang itu sangat menggoncang dunia, saudaraku, bahkan melumpuhkan beberapa ekonomi negara-negara besar juga, saudaraku ya. Coba saudara bayangkan ya, kalau tanpa perlindungan Tuhan, mungkin saya nggak ada di sini, saudara. Mungkin juga saudara yang menyaksikan acara tanpa perlindungan Tuhan yang sempurna, mungkin saudara juga tidak ada, saudara. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan, kemanapun kita di cover Tuhan, saudara. Sehingga ke waktu ke pajak kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau setiap pengharapan yang ada di depan kita. Tuhan memberikan dorongan yang kuat untuk menjangkau setiap pengharapan yang ada di depan kita, saudara. Dia janjikan itu, saudaraku. Bagaimana caranya Tuhan melabuhkan setiap pengharapan kita jauh sampai ke belakang tabir, saudaraku? Caranya ayat 20, saudaraku ya. Saya baca kepada kita. Di sini dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, ketika Yesus melabuhkan seluruh pengharapan kita jauh sampai ke belakang tabir, dia merintis jalan bagi saya dan saudara. Jalan yang dia rintis adalah jalan yang baru dan hidup. Amin, saudaraku. Yesus perintis jalan bagi saudara. Jalan yang dia rintis itu baru, saudaraku, dan hidup. Tidak ada kebuntuan di dalam Kristus. Ketika kita mengalami suatu kebuntuan, ketika jalan satu tertutup, maka 100 jalan bisa Tuhan buka. Artinya hidup, kemanapun akses hidup saudara itu akan terhubung. Itulah jalan yang dibuka oleh Kristus. Lewat apa, saudaraku? Saat dia mencurahkan darahnya di kayu salib, saat dia mati untukmu, saudaraku, saat dia berkata finish, selesai. Seluruh harapan kita dilabuhkan, saudaraku ya. Waktu dia mati, saudaraku, tirai bait suci terkoyak menjadi dua. Tirai itu adalah dirinya sendiri, saudaraku. Dia rintis jalan supaya tidak ada pemisah antara Bapa dan kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, saudaraku, orang Israel memiliki suatu perayaan namanya perayaan Yom Kippur, saudaraku ya. Perayaan Yom Kippur ini adalah suatu perayaan penebusan dosa, ataupun itu penebusan dosa atau penghapus dosa. Biasanya, saudaraku, setiap tahun imam besar Israel akan masuk ke ruang Maha Kudus. Setiap tahun, itu perayaan Yom Kippur namanya. Untuk apa dia ke sana, saudaraku? Dia akan membawa korban darah binatang yang tidak bercacat, saudara. Untuk apa? Untuk penghapusan dosa bangsa Israel sepanjang tahun. Nah, menurut catatan sejarah Israel, saudaraku, bahwasanya ketika imam besar ini memasuki ruang Maha Kudus, tidak sembarangan, saudaraku. Tidak sembarangan dia mendekati tabut Tuhan itu. Menurut catatan sejarah Israel, dia dipakai rantai, saudaraku. Kakinya dirantai, dan di pergelangan kakinya itu ada lonceng. Jadi ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus dan mempersembahkan korban percikan darah domba yang tidak bercacat, ketika dia berjalan dan lonceng itu berbunyi, berarti dia hidup. Tetapi ketika lonceng itu tidak berbunyi, berarti ada suatu kesalahan yang dilakukan dan dia mati. Tidak boleh ada dua orang yang menggotong ke situ untuk membawa mayatnya, saudara. Maka dia akan ditarik pakai rantai itu. Kekudusan Tuhan tidak bisa didekati. Pada perjanjian lama, kekudusan Tuhan gak sembarangan. Saudara pasti ingat kisah daripada Usa. Ketika Daud ingin membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, dia membawa dengan lembu, saudaraku, kereta lembu. Nah, waktu itu, saudara, Usa, lembu itu tergelincir, saudaraku. Lalu Usa berusaha menolong. Waktu saya baca ayat ini, saya agak sedikit marah sama Tuhan.
Udah baik kali dia menolong Tuhan, masa pula kau matikan dia? Aduh, ngeri kali kau. Saya bilang sama Tuhan, saya palak pula baca ayatnya itu. Saya marah sama Tuhan. Macam betul aja, udah baik dia menolong, kau matikan pula. Oh, mengerikan lah kau ya Tuhan. Saya nggak mengerti waktu itu. Iya kan saudara, dia maksudnya menolong supaya tabut itu nggak jatuh mati saudara. Sebenarnya apa yang ada di belakang tabut itu? Di belakang tabir itu saudara. Nah sebenarnya saudaraku, Yom Kippur itu adalah suatu bayangan dan substansinya adalah Kristus. Saya akan kupas nanti ini saudaraku supaya kita mengerti. Nah, jalan yang baru yang dia rintis itu jalan yang hidup lewat dirinya sendiri. Dan Yesus menjadi imam besar kita sampai sekarang. Amin. Yesus ada sekarang di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia selalu berdoa untuk saudara dan saya untuk kepentingan saudara. Sebenarnya apa yang ada di bait, di tirai belakang itu saudaraku, di bait suci paling belakang itu ada tabut Tuhan. Tahukah saudara bahwasanya tabut itu adalah tabut perjanjian. Nah ini adalah suatu perangkat yang paling suci saudaraku ya. Ini adalah perangkat yang paling suci dan dia itu diletakkan di tengah-tengah dari kemah suci, di ruang Maha Kudus tempatnya saudaraku ya. Jadi tabut itu sebenarnya terbuat dari kayu. Kalau saudara nanti, saya nggak usah baca, tapi saudara bisa baca kisah ini tentang tabut ini di Keluaran 25 saudaraku. Dikatakan di situ bahwasanya tabut ini terbuat dari kayu yang tidak bisa lapuk. Dan dia disepuh dengan emas. Tahukah saudara lambang daripada kayu yang tidak bisa lapuk? Itu adalah lambang kemanusiaan Tuhan yang tidak fana, yang tidak berdosa. Nah, disepuh dengan emas itu adalah melambangkan keilahian dan ketuhanan Tuhan yang sempurna. Nah, tabut itu saudaraku, dia ada penutupnya, disebut dengan tutup pendamaian. Kalau saudara lihat, saya pernah lihat tabut gambarnya saudaraku. Di atas tutup pendamaian itu ada dua kerubim, di mana kedua sayapnya itu menyatu satu dengan yang lain. Nah, itu disebut dengan tutup pendamaian saudaraku ya. Itu dalam bahasa Ibrani aslinya saudaraku, itu disebut dengan kaporet atau tahta kemurahan. Di manakah imam besar itu memercikkan darah itu? Ditutup pendamaian itu saudara. Jadi ketika imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, lalu dia percikkan darah itu, ditutup pendamaian itu yang ada kerubim di atasnya. Ini dibuat dari emas utuh saudaraku ya. Emas utuh, ditempah dengan emas utuh saudaraku. Ketika imam itu memercikkan darah yang tidak bercacat saudaraku, lalu ketika Jehovah Megades, Tuhan yang Maha Kudus melihat persembahan imam itu, lalu Tuhan akan melupakan dosa Israel sepanjang tahun. Tahun depannya imam itu akan melakukan hal yang sama. Kalau itu pun luar biasa lagi, itu pun luar biasa saudaraku, apalagi darah Kristus. Darah Kristus telah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya saudara. Luar biasa saudaraku. Dia labuhkan seluruh pengharapan saudara ke belakang tabir, karena di belakang tabir ada berkat besar yang menunggu saudara. Tapi kenapa saudaraku ya, banyak orang tidak mengerti saudaraku ya. Tapi saya akan mengupas apa sebenarnya yang ada di dalam tabut itu. Kenapa setiap orang yang mendekati tabut itu mati? Nah saudaraku, ada 3 benda yang ada di dalam tabut itu saudaraku. Ada 3 benda yang Tuhan suruh Musa untuk meletakkan ketiga benda itu di dalam tabut itu. Yang pertama apa itu saudaraku? 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat saudaraku. Nah saudara, ada apa dengan kedua loh batu ini? Ketika Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham, dia katakan Abraham mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sejak itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian kasih karunia saudara. Nah ketika bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir, mereka mengerang saudaraku ya, berkeluh kesah, sehingga keluh kesah mereka sampai kepada Bapa, sampai ke Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa itu. Ketika Musa membawa bangsa itu dari Mesir saudaraku menuju tanah Kanaan, tahukah saudara, sepanjang perjalanan sebelum mereka tiba di Gunung Sinai saudaraku, bangsa itu sangat diberkati Tuhan. Bangsa itu sangat dilindungi Tuhan. Bangsa itu sangat dikasihi oleh Tuhan.
sekalipun mereka seringkali bersungut-sungut. Nah, ketika bangsa itu dibawa keluar dari Mesir, mereka tiba di Mara atau Elim. Lalu bangsa itu kehausan, haus bangsa itu. Lalu mereka merepet-repet sama Musa, kami haus. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh supaya tongkat Musa itu dilemparkan ke air itu, sehingga air itu menjadi manis, saudaraku ya. Karena air di sana di Elim Mara itu pahit, saudara. Lalu manis sehingga bangsa itu bisa minum, saudara. Nah, ketika bangsa itu bergerak lagi, mereka tiba di gurun Sin, saudaraku ya. Mereka tiba di gurun Sin. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Mereka kelaparan. Lalu mereka mulai bersungut-sungut dengan Musa. Musa, apa nggak ada lagi rupanya kuburan di Mesir, makanya kau bawa kami ke tempat ini? Apa kau ingin membunuh kami dan seluruh anak-anak kami di tempat ini? Lebih baiklah kami mati di Mesir dihukum Tuhan, tapi kami berada di depan belanga yang berisi dengan daging-daging dan juga roti, sehingga kami kenyang, daripada di tempat ini kami kelaparan. Lalu Musa datang pada Tuhan, kemah pertemuan. Dia berdoa, lalu Tuhan menjawab sungut-sungut bangsa Israel. Besok pagi kalian harus berdiri di depan kemah kalian, kalau Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Sudah aku tahu, pada hari itu Tuhan mencurahkan hujan roti dari langit, saudaraku ya. Mana itu adalah makanan malaikat. Dalam kitab Mazmur dikatakan mana itu adalah makanan malaikat. Setiap pagi Tuhan memelihara bangsa itu. Ketika mereka lapar, Dia kasih makan. Lalu ketika bangsa itu bergerak lagi sebelum gunung Sinai, saudaraku, mereka tiba di Merba itu, saudaraku ya. Mereka kehausan, mereka bersungut-sungut lagi. Apa kau ingin membunuh kami ya Musa di tempat ini ya? Hebat kali lah kau Musa ya. Mereka mulai menyalahkan kepemimpinan Musa, saudaraku ya. Iya kan saudaraku, pasti bahasanya mereka seperti itu. Oh Musa, dasar memang kau kurang ajar. Bisa saja seperti Jokowi aja bekerja dengan begitu baik dimaki-maki, saudaraku. Bisa saudara bayangkan bagaimana Musa itu begitu menderita memimpin bangsa itu, terus bersungut-sungut, tapi Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya. Saudaraku tahu, ketika sungut-sungut mereka terjadi, yang dibalas Tuhan adalah kebaikannya. Tuhan menunjukkan kebaikannya, saudara. Dia menunjukkan, Dia mencurahkan, saudaraku, hujan roti dari langit. Dia mengeluarkan air dari batu karang. Tuhan gak marah. Tuhan menjawab setiap sungut-sungut mereka sampai mereka tiba di gunung Sinai. Ketika mereka tiba di gunung Sinai, bangsa itu mulai memberontak. Dia berkata, Tuhan, dalam bahasa Ibrani aslinya dengan kesombongan mereka berkata, Tuhan, berhentilah kau memberkati kami, berhentilah engkau menilai kami menurut kebaikanmu, nilailah kami, berkatilah kami, hukumlah kami berdasarkan ketaatan kami. Ketika bangsa itu memberontak, saudaraku, menolak standar Tuhan. Standar Tuhan itu kebaikannya yang dicurahkan. Gak usah Tuhan, gak usah, kami bosan dengan kebaikanmu. Udahlah, kau nilai aja kami dengan ketaatan kami. Gak usah kau berkati kami dengan kebaikanmu, berdasarkan kebaikanmu, ketaatan kami saja. Sehingga waktu itu Musa naik ke gunung Sinai. Selama 40 hari dia berada di sana. Disitulah Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat, saudaraku. Hukum Taurat itu diturunkan. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan perintah. Tuhan mulai memberkati Israel seturut dengan standar nilai yang mereka buat, seturut dengan ketaatan mereka. Mereka secara efektif mengganti perjanjian kasih karunia menjadi perjanjian Sinai yang didasarkan hukum Taurat. Saudara, apa yang terjadi? Saudara pasti baca kisahnya, perjalanan mereka dari gunung Sinai menuju tanah Kanaan, semua mati. Satu generasi yang keluar daripada Mesir itu mereka mati sia-sia di padang gurun. Hanya 2 yang sampai, yaitu Kaleb dan Joshua, dan orang-orang anak-anak mereka yang lahir di padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka pikir mereka hebat dengan ketaatan mereka, dengan kekuatan mereka, mereka bisa. Tapi gagal, saudaraku. Mereka menolak standar yang dibuat oleh Tuhan. Ketika 12 pengintai disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Coba lihat dulu tanah Kanaan itu. Ku dengar tanah Kanaan itu banyak susu dan madunya. Ketika 12 pengintai mengintai, saudaraku ya, mereka melihat, wah, betul juga ya. Mereka pulang membawa berita, ada berita baik, ada berita buruk.
Nah saudaraku, yang 10 pengintai ini membawa berita-berita buruk. Musa, betul kau bilang tanah itu penuh susu dan madu. Lihat ini. Anggur yang kami bawa ini, aduh 4 orang kami menggotongnya Musa. Besar-besar, buahnya melimpah di sana. Tanah itu sangat subur. Mereka memberikan laporan pertama-tama masih bagus ya kan. Ketika kami melihat penduduk enak di situ seperti raksasa. Dan ketika kami melihat diri kami seperti belalang. Nah ketika mereka melaporkan laporan itu, maka bangsa itu mengoyakkan bajunya, bangsa itu meraung-raung, menangis. Hati mereka tawar saudaraku. Mereka jadi takut. Beda dengan Joshua dan Kaleb. Joshua berkata sama Kaleb berkata, memang benar tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madunya. Benar, hasil panen mereka itu besar-besar, diberkati Tuhan. Memang benar penduduk mereka itu besar-besar seperti raksasa. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada mereka. Kita akan merebut tanah Kanaan itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kita pasti menang. Mereka bersandar pada kebaikan Tuhan. Mereka memiliki jiwa yang lain saudaraku. Sehingga saat Tuhan melihat mereka ini berdua, oh ini cocok dimasukkan ini ke tanah perjanjian. Karena jiwanya berbeda dari semuanya. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi, kedua mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan satu generasi yang keluar dari Mesir itu, saudaraku, mati di padang gurun. Nah saudara, kedua loh batu itulah yang ada di dalam tabut itu. Itu artinya simbol pemberontakan bangsa Israel terhadap standar kekudusan Tuhan. Nah yang kedua, apa yang ada di dalam tabut itu saudara? Yang ada di dalam tabut itu adalah mana saudaraku. Mana dalam buli-buli, ditaruh di dalam buli-buli, terus dimasukkan, diletakkan di dalam tabut itu. Nah mana? Ada apa dengan, apakah ada peristiwa dengan mana? Ada saudara. Tadi sebelumnya kita sudah bicara bahwasanya ketika mereka lapar diberikan mana. Itu adalah roti malaikat dan sangat enak. Ketika Musa berkata, boleh kau ambil setiap pagi seturut dengan kebutuhanmu, jangan lebih ya. Oh, ada juga yang enggak patuh saudaraku ya. Oh, untuk besok dia simpan, dia ambil lebih saudaraku. Waktu pagi-pagi dilihat mana itu sudah berulat. Karena dia bilang makan hari ini. Mana hari ini, mana itu firman Tuhan saudaraku ya. Artinya firman rema, firman hari ini saudaraku. Hidup kita hari ini saudaraku. Berarti makanan itu enak ya kan saudaraku. Roti itu, kurasa roti itu lebih enak dari clover ataupun mawar. Karena itu katanya roti malaikat. Nanti kalau aku mati, hal yang pertama aku minta sama Tuhan, coba dulu Tuhan kurasakan mana itu roti malaikat itu. Saya penasaran dengan roti itu saudaraku, yang diturunkan setiap pagi diturunkan. Pemeliharaan Tuhan ajaib bagi bangsa. 40 tahun mereka makan mana itu, nggak ada yang sakit, nggak ada yang mencret, semua sehat mereka saudara. Sampai bangsa itu mulai memberontak. Musa, apa nggak ada lagi makanan selain makanan hambar ini? Kasih ke ayam penyet kah? Lalap ini. Oh Musa, engkau tah bagaimanalah saudara ya kan? Aku tah engkai babaku aku kuzin. Oh Musa ande. Bisa jadi kalau dia orang karo di sini. Tahu orang karo ya kan merepet dia. Apalagi nanda iting. Tai kelengko izin Musa. Aku ugalah engkau. Ayam penyet nggak bisa kau sediakan. Apa mana yang hambar ini yang bisa kau sediakan saja? Mereka mulai memberontak. Tahu saudara, itu pemberontakan terhadap penyediaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Mereka itu bilang itu makanan hambar loh, itu makanan malaikat saudara. Tapi mereka bilang hambar. Itu pemberontakan terhadap pemeliharaan Tuhan. Taruh itu semua Musa di dalam tabut itu. Pemberontakan terhadap standar yang aku buat, pemberontakan terhadap pemeliharaanku. Taruh semuanya, ditaruh di situ. Nah ada satu benda lagi yang disimpan di dalam tabut. Apa itu saudaraku? Tongkat Harun yang berbunga. Ada apa dengan tongkat ini? Ada kisahnya itu saudara ya. Ketika penatua ya, tua-tua Israel mulai memberontak dengan kepemimpinan Musa dan abangnya Harun. Mereka bilang, Musa, bukan hanya kau aja yang bisa dipakai Tuhan, aku pun bisanya. Macam betul aja kau. Tuhan pun bisa berbicara kepada saya atau kepada kami ini. Gak mesti kali kepada Harun itu dan kepadamu. Kau kan celat lidahmu. Kau suruhnya abangmu itu lalap ngomong. Aku pun bisa lebih hebat dari kau, lebih pintar dari kau. Lalu Musa ini sedih saudara ya. Karena bangsa itu mulai memberontak terhadap kepemimpinannya. Bahwasanya bukan cuma
Tuhan bisa bicara sama aku juga bisa. Banyak sekarang anak-anak Tuhan gitu. Oh, pendetaku itu aduh, sebenarnya nggak pantas dia jadi gembala. Lebih hebatnya aku lebih pintar, lebih diurapi Tuhan. Gembalaku itu nggak tahu apa-apa. Mestinya kenapa dia harus jadi gembalaku ya? Tidak ada penundukan terhadap gembala atau kepemimpinan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu pemberontakan sama Tuhan. Itu adalah pemberontakan terhadap kepemimpinan yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Sehingga Musa sedih. Iya kan saudara, aku pun dulu pernah ditolak jadi pemimpin kelompok sel, nggak layak katanya, menghancurkan hati saya. Baru 12 biji mereka bilangnya nggak pantas dia katanya, macam betul aja dia pikir pula dia hebat, nggak usah pun aku pemimpin kelompok sel. Udah pun awak dipertemukan di pertemuan pemimpin kelompok sel, ini calon pemimpin kelompok sel. Saya sudah bangga sekali saudaraku. Tahu alasannya saya ditolak? Waktu itu saya menghancurkan hati saya. Karena waktu itu saya tomboy saudaraku ya, rambut saya pendek sekali. Sekarang saya udah feminim. Dulu tomboy sekali saya. Dulu kalau saya potong rambut nggak pernah mau ke salon. Tukang pangkas yang ada bencong-bencong ya, cuman dia yang tahu keinginan saya. Dia akan membuat rambut saya matching, keren. Pasti yang bencong saya cari. Tolong bang pangkas, kayak mana bikin model? Pokoknya bagus bikin ya bang, tapi jangan dibotak. Pokoknya aku malas sekali panjang rambut saya. Nah waktu itu saya dengan tomboynya ikut ke pertemuan. Di situ semua pemimpin kelompok sel sopan-sopan, pakai putih hitam, pakai rok. Aku datang dengan celana jeans, terus ada pula itu apa namanya itu saudara, ada tas-tas yang ikat di pinggang. Oh macam akulah yang paling keren waktu itu, pakai sepatu sport. Hari ini aku jadi pemimpin kelompok sel. Saya pakai baju yang ada topi-topinya, kan tambah kayak preman kali saudara. Waktu pemimpin kelompok sel saya memperkenalkan kepada pemimpin sektor, ini dia bu, calon pemimpin kelompok kami. Karena kelompok sel kami udah ada 24 jiwa dan harus dibelah. Lalu pemimpin sektor melihat saya dari ujung kepala sampai kaki, saudaraku. Dia melihat saya pun melihat dia. Lalu dia bilang dia tidak layak. Ditolak saya saudaraku ya, jadi pemimpin kelompok sel. Itu sangat menyedihkan hati saya. Sejak itu bersumpah aku tidak akan pernah mau jadi pemimpin kelompok sel. Dipikirnya pula dia hebat kali, enggak jadi gajinya macam betul aja setiap Rabu pula aku nanti yang ke situ, aku yang khotbah, terus aku jemputi jiwa-jiwa pakai uangku, macam betul aja, nggak usah. Saya pulang saudaraku ya, saya jadi anggota biasa. Sangat menghancurkan hati. Bayangkan Musa itu saudaraku ditolak saudaraku oleh bangsa-bangsa, padahal Musa itu baik sekali. Nggak ada selembut hati Musa saudaraku. Tuhan mencatat itu saudaraku. Bahkan sampai sekarang nggak ada selembut hati Musa. Tuhan mengakui kelembutan hatinya. Bisa dibayangkan hatinya hancur. Dengan menangis dia datang sama Tuhan ke kemah pertemuan. Tuhan, mereka udah menolakku Tuhan. Kau bilang kan, udah aku bilang kemarin aku nggak mau jadi pemimpin. Lalap kau bilang aku pergi kau, aku bilang. Udah aku bilang celat lidahku, kau bilang ada abangmu nanti yang berbicara. Lihat dah, sekarang aku udah ditolak mereka. Lalu Tuhan berkata, jangan takut. Besok pagi suruh mereka di depan pertemuan. Kumpulkan tongkat-tongkat mereka. Kumpulkan semua, bawa ke dalam kemah pertemuan. Besok pagi akan kau lihat siapa tongkatnya yang berbunga, akulah yang memilih dia jadi pemimpin atas bangsa ini. Oh gitu Tuhan, ya baik. Kalian kumpulkan tongkat kalian. Untuk apa? Kita akan melihat siapa yang dipimpin, siapa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Baiklah, kita lihat. Lalu dikumpulkan. Besok pagi apa yang terjadi? Dia lihat saudaraku, tongkat Harun berbunga. Bayangkan sampai Tuhan memaksa tongkat itu berbunga. Tongkat itu sudah layu, sudah tua saudaraku, untuk ditumbuh. Tuhan menumbuhkan berbunga dia supaya bangsa ini percaya bahwasanya Harun itu dipilih Tuhan. Pemberontakan terhadap kepemimpinan yang diberikan Tuhan. Nah 3 benda ini sebenarnya gambaran tentang pemberontakan manusia. Dan Tuhan bilang sama Musa, tutup dengan tutup pendamaian. Supaya Tuhan nggak melihat pemberontakan saudara, ditutup dengan tutup pendamaian, itu Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ketika Yesus menjadi pendamai antara saudara dan saya, saudara saya dengan Bapa, tidak ada lagi pemisahan. Amin. Ketika Bapa melihat saudara, ketika Yesus menebus saudara dengan darahnya, memberikan jalan pendamaian dirinya sendiri, saudaraku, maka ketika Bapa yang kudus itu melihat saudara, dia lihat saya, misalnya Mama Jole ini, oh, dia nggak lihat lagi saya. Dulu saya pencuri, saya dulu pernah mencuri waktu masa lalu saya. Dia nggak lihat saya seorang pencuri lagi. Dia hanya melihat dia adalah kebenaran di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena saya telah ditebus dengan darah Kristus. Tuhan
Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saya lagi. Ada lagu, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Tuhan tidak mengingat kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Sejauh timur dari barat, demikian Tuhan mencampakkan setiap pelanggaran kita jauh sampai ke tubir laut, saudara. Jadi sekarang kenapa saudara mengingat-ingat dosa saudara lagi? Kenapa saudara mau diintimidasi orang-orang yang ada di sekeliling saudara? Kalau Tuhan aja tidak mengingat dosa kita, karena dosa kita sudah selesai, saudara. Waktu Kristus berkata selesai, apa yang dia selesaikan, saudaraku? Yang dia selesaikan adalah yang pertama, dosa kita. Seluruh dosa diselesaikan. Dosa kapan? Dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang sudah selesai. Sebelum pun ketika Anda besok mau berdosa, itu sudah diampuni Tuhan. Masa pula kayak gitu, enak kali lah hidup ya kalau gitu. Aku jahat lah, merampok lah aku besok pasti diampuni Tuhan. Saudara, itu kasih karunia. Artinya ketika engkau memberikan dirimu dididik oleh kasih karunia, kau tidak akan ingin berbuat dosa lagi. Ketika engkau tinggal di dalam kasihnya, kau tidak suka dengan dosa. Artinya Tuhan menjamin setiap dosa kita diselesaikan. Masa pula bisa dosa masa depan juga sudah diampuni Tuhan? Iya. Ketika Yesus di kayu salib, apakah Anda sudah ada? Belum. Saya belum ada. Tapi ketika Anda ada sekarang, dosa sekarang itu kan dosa yang masa depan. Dosa sekarang itu diampuni Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang bilang, oh dosamu kau, oh kulihat kau berdosa, kau tidak pantas. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang kau berdosa dan kau tidak layak, lalu dosamu dijejerkan satu dengan lain, saudaraku, itu itu suatu tindakan yang tidak benar, saudara. Lalu saudara berkata, oh Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang dosa. Salah, saudara. Roh Kudus tidak akan pernah mengingatkan saudara tentang dosa. Jangan pernah katakan itu. Selidiki itu ayat. Terkadang banyak hamba Tuhan ini, ada orang sakit, saya pernah sakit dulu, pasti ada mismo, pasti kau gak bayar perpuluhan kan, makanya kau kena tabrak. Saya pernah jatuh dari atas mobil, saudaraku, pulang dari dua syafaat. Saya terjatuh dari mobil pickup, kepala saya terbentur aspal. Waktu itu kencang sekali mobil pickup itu. Saya terjatuh di daerah Medan Kota, pulang dua syafaat. Nah waktu itu, saudaraku, sangat menyakitkan, karena saya duduk di mobil pickup, saya duduk di apanya itu, saudaraku, di ujungnya. Rupanya nggak kuat disantolkan sama yang punya pickup itu. Lalu terbuka di tengah jalan dengan kecepatan yang sangat kencang. Saya terjatuh. Dan waktu itu saudara tahu jalan Sisingamaraja itu jalan yang sangat kencang. Saya waktu itu, saudaraku, tidak bisa lagi berdiri. Saya ada di tengah pasar itu. Saya melihat ada mobil besar akan siap menghantam saya. Tapi entah kenapa, saudaraku, saya percaya itu malaikat, saudaraku ya. Saya percaya itu malaikat. Saya digulingkan begitu saja, sehingga saya terguling-guling. Pada saya udah sakit sekali, kepala saya ini terbentur aspal, dan celana jeans saya yang saya pakai sobek semua. Saya terbentur aspal dan saya tidak tahu lagi, saudaraku, tapi saya percaya itu malaikat supaya saya tidak digilas dari belakang. Saya itu diguling-gulingkan sampai ke ujung, saudaraku. Nah waktu itu saya dibawa ke rumah sakit ada Malik. Saya masuk ruang ICU, saudara. Nah apa yang terjadi? Saya dikunjungi teman-teman saya, pemimpin-pemimpin. Lalu mereka bukan menghibur saya waktu itu, bukan bawa buah kayak, ya kan, bawa buah gitu. Ini enggak pula, udah enggak bawa buah, enggak ada kasih uang lagi untuk pengobatan awak. Dihakimi lagi saya di situ. Pasti ada dosamu, pasti kau enggak bayar perpuluhan. Saat itu, saudaraku, saya ya namanya juga nggak ngerti tentang kasih karunia, bahwasanya tidak ada lagi intimidasi di dalam Tuhan. Coba waktu itu saya ngerti, saya suruh diam dia, saudaraku ya. Tapi waktu saya terima, udah sakit kepala, nggak ada buah, nggak ada salam-salamnya, macam betul aja. Oh ginilah saudaraku, ini rupanya Tuhan. Saya pun menyesali diri, ya Tuhan ya, tak adanya dosa aku Tuhan. Betul memang ada utangku sama kau, perpuluhanku belum kubayar. Kan waktu itu kan nggak ada uangku Tuhan. Kau kan tahu aku pas-pasan. Ongkosku aja melayani, aku harus kuirit-irit. Mau saya diintimidasi. Sekarang saya mengerti. Perhatikan ya, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman. Ada 3 di situ tugas Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, saudaraku, dunia, saudara nggak termasuk dunia. Saudara adalah orang benar, amin. Orang benar di dalam Kristus. Dunia hanya satu dosa yang belum diselesaikan. Semua dosa sudah diselesaikan Tuhan. Hanya satu dosa yang belum selesai. Dan inilah
pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, menginsapkan dunia akan dosa yang satu ini. Apa itu saudara? Dosa ketidakpercayaan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Dunia tidak percaya. Bahkan teman saya yang Islam, kau itu Tuhanmu itu bodoh. Kalau dia Tuhan kan bisa dia menyelamatkan dirinya. Sekali dia menyalibkan dirinya, bodoh sekali Tuhan itu. Aku gak percaya dia itu Tuhan. Kenapa? Dunia gak percaya Yesus itu Tuhan. Gak percaya saudara. Inilah dosa yang akan diinsapkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, penghakiman. Tidak ada penghakiman di dalam Kristus bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Dalam Roma dikatakan tidak ada penghukuman bagi kita, bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi apa tugas Roh Kudus kepada kita? Dia mengingatkan tentang kebenaran. Ketika saudara mulai terpuruk, anakku kau kebenaran di dalam Tuhan. Anakku kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Kau berharga bagi Tuhan. Kau anak yang berharga di hadapan Tuhan. Itu tugas Roh Kudus saudara. Nah saudara, inilah dia saudaraku gambaran kasih karunia Tuhan tentang kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima. Dan Tuhan memberikannya kepada kita saudaraku ya. Jadi Tuhan mau kita menjalani hidup kita di atas tutup pendamaian itu. Di mana ada kerup di situ, yaitu tutup pendamaian tahta kemurahan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dengan seluruh kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Jangan mau hidup di bawah cakar penghakiman, hukuman, dan kutukan saudara. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah di jalan yang telah dirintis oleh Tuhan. Nah saya mau nyanyikan lagu ciptaan saya saudaraku. Saya menciptakan satu lagu, saya terinspirasi dari Ibrani 6 ayat 20. Saya nyanyikan saudara ya. Kaulah Yesus perintis jalan bagiku. Kaulah Kristus imam besarku. Kaulah Immanuel, Allah ada di tengah kami. Kau membuat jalan baru dan hidup. Aku percaya Allah ada bagiku. Aku percaya Yesus kebenaranku. Aku percaya oh percayalah, Engkaulah lekuk gunung batuku. Saya akan rilis lagu ini saudara menjadi single pertama saya. Nah saudara, hanya satu pekerjaan yang Tuhan mau saudara lakukan, para pemirsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Hanya satu pekerjaan yang Tuhan ingin saudara lakukan. Apa itu? Bukan berkhotbah 24 jam, bukan berdoa berlutut 24 jam atau berpuasa 40 hari, tidak. Hanya satu pekerjaan yang Tuhan ingin saudara lakukan. Apa itu? Percaya pada Dia. Amin saudaraku. Percaya kepada Dia. Percaya itu Allah ada bagiku. Simpel saudaraku. Jadi tidak perlu takut dengan musim hidup saudara. Tuhan ada bagi saudara. Amin. Bagi saudara yang sakit, percayalah bahwasanya Dia adalah Jehovah Rabbah. Amin. Dia adalah penyembuhmu. Jangan mau terima itu saudaraku, karena Yesus telah membayar itu. Bilang sama Tuhan, ketika kau sakit yang berada di rumah, yang menonton acara ini, penyakitmu saudaraku, kau berada dalam terowongan kesengsaraan, penyakitmu, hanya harapan yang bisa menjawab itu. Harapan bahwasanya di ujung terowongan itu akan ada cahaya. Ketika engkau merasa, ketika engkau ditolak, hanya harapan yang memberikan bahwasanya kau tidak sendiri, kau diterima Tuhan saudaraku. Harapan jawaban segala sesuatunya, dan harapan itu telah dilabuhkan Tuhan jauh sampai ke belakang tabir. Seluruh harapan itu seperti sau yang kuat aman bagi jiwa. Tahu saudaraku sau? Sau itu seperti jangkar kapal laut. Kapal laut kalau dia nyandar saudaraku, dia itu sau itu harus diikat supaya kapal itu tidak terombang-ambing dibawa oleh gelombang lautan dan bisa terlepas saudaraku, dan aman bagi jiwa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, Yesusku, dan ku tenang di dalam caramu. Amin, saudara. Pengharapan itu seperti saw yang kuat, aman bagi jiwa saudara. Amin. Terimalah jalan itu. Amin. Jalan yang telah dirintis oleh Tuhan, jalan baru dan hidup. Terima dan hiduplah di jalan baru itu, karena jalan baru itu akan diberikan kepada saudara dan hidup. Amin, saudara. Jadi kerinduan Tuhan, biarlah kita hidup dari perlindungan ilahinya Tuhan. Amin, saudara. Jadi demikianlah sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saudaraku. Pertama, saya sangat diberkati lewat firman Tuhan ini. Saya sangat diberkati, saudaraku. Dan saya berdoa juga, saudara semua yang menyaksikan acara ini, semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dan Tuhan sangat mengasihi Anda. Kalau ada orang yang mengatakan kau tidak dikasihi, jangan percaya. Kau adalah Yedija Tuhan, amin. Kau sangat dikasihi Tuhan. Kau berharga bagi Tuhan. Seharga apa darah? Seharga apa dirimu? Seharga darah Yesus. Yesus menebus hidupmu dengan darahnya. Bukan dengan emas dan perak, saudara, tapi dengan darah Kristus. Karena kau berharga, amin, saudaraku. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima keselamatan itu, dan hiduplah dalam kasih karunia, dan biarkan dirimu dididik dalam kasih karunia. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah merintis jalan bagi kami. Ketika tirai itu terkoyak menjadi dua, itu adalah dirimu sendiri Tuhan. Engkau menjadikan dirimu sebagai pendamai antara kami dengan Tuhan, sehingga tidak ada yang memisahkan kami antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tidak ada pemisahan di situ. Saat kapanpun kami datang, ada penerimaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah merintis jalan baru dan hidup itu, kami memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami akan mendapatkan rahmat-Mu. Kami akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah pelayanan Imaging Ministry ini Tuhan. Engkau perluas daerah pelayanan mereka ini Tuhan. Biarlah lewat acara ini Injil, kabar baik itu diberitakan Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada kekuatan Allah selain daripada Injil-Mu. Saat Injil diberitakan Tuhan, maka jiwa-jiwa akan diselamatkan. Saat pemberitaan Injil diberitakan lewat program ini, yang sakit bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati foundernya, bahkan semua orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Imaging Ministry ini. Berkati keluarga mereka, melimpah-limpah hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kesehatan ilahi menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom saudara, demikian acara program cakap-cakap kita dengan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.